Saat ini kita akan membuka ibadah kita, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau yang selalu menyertai kami, Kau yang selalu memberkati hidup kami. Ya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami percaya Engkau turut bekerja dan Kau yang selalu ada bersama kami. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan Kau berikan kepada kami. Dan kami bersyukur juga untuk perlindungan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami akan beribadah kepadamu. Berikan kepada kami hati yang benar-benar ingin mencari-Mu Tuhan, ingin mendapatkan kebenaran firman-Mu, sehingga itu akan membawa kepada kami kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kami akan memuji dan membesarkan Engkau di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara sekalian, kita bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Kita percaya Dialah perlindungan kita, Dialah kekuatan kita. Mari kita memuji Dia, mari kita meninggikan namanya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara sekalian, di dalam saat-saat yang sangat sulit belakangan hari ini, tidak ada satupun yang bisa kita andalkan.
Tidak ada satupun sumber kekuatan kita selain daripada Tuhan itu sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kehebatan kita, saat ini semua itu tidak ada gunanya. Tetapi kita percaya bahwa dengan kekuatan Tuhan, dengan kuasa-Nya, kita akan dapat melampaui segala sesuatu dalam hidup kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau-lah satu-satunya yang dapat kami andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, Engkau satu-satunya Tuhan yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita sembah Tuhan kita. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau penyembuhku, Engkau pemulihku, Engkau sumber kekuatan di dalam hidupku. Hanya Kau tempat kami berharap, hanya Kau tempat kami bersandar. Tuhan, di hadirat-Mu ku rasakan kedamaian. Oh, hanya Kau Tuhan tempat kami berharap. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah tempat kami berharap. Engkaulah tempat kami menaruh kepercayaan kami Tuhan. Sebab Engkaulah pelindung kami. Engkau telah menara kekuatan kami. Oh Tuhan, hanya Engkau yang dapat kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati,
Tuhan pemulihku. Mari kita satukan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami tahu Tuhan Kau yang selalu melindungi kami. Hanya Engkau lah yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan kami. Meskipun saat ini Tuhan situasi di luar sungguh mengerikan, tetapi kami percaya Kau yang selalu melindungi dan menjagai anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu di dalam hidup kami. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, sebab firman-Mu itu ada kekuatan dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa. Engkau sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya semua yang disampaikannya berasal dari-Mu saja Tuhan. Sehingga ini menjadikan kekuatan bagi kami, menjadikan kesegaran bagi roh kami. Dan sehingga memberikan kepada kami Tuhan tuntunan untuk dapat menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pagi ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Berjiwa Besar. Saya percaya bahwa untuk menjadi orang yang berhasil berdampak dalam kehidupan ini, ada satu hal yang sangat dibutuhkan oleh kita semua. Itu bukan sekedar pendidikan yang tinggi, pengalaman yang banyak, tetapi keberhasilan lebih banyak berkaitan dengan sikap hati kita. Tuhan mau kita punya jiwa yang besar. Orang yang berjiwa besar adalah orang yang tidak sombong pada waktu dia sukses. Tetapi sebaliknya dia tidak akan frustrasi ketika dia gagal. Tetapi orang yang berjiwa besar adalah orang yang menerima kenyataan dengan rela. Misalnya kalau kita mengikuti sebuah pertandingan lalu kalah, kita tidak bilang ini tidak adil, saya dicurangi. Tapi ya menerima kenyataan, karena di dalam permainan tentu ada kalah menang. Saya ingat ada seorang anak kecil mau lomba balap mobil, ya, Formula E ini saudara. Tapi balap mobilnya pakai remote control, kayak Tamiya begitulah. Jadi sebelum dia dan orang-orang yang lain itu mau mulai balap mobil, dia tunduk kepala, dia berdoa. Teman di sampingnya bilang, kamu pasti doa supaya kamu menang ya, juara 1. Anak kecil ini bilang, enggak, tadi saya doa, Tuhan tolong saya, kalau saya tidak menang, jangan sampai saya nangis, tapi saya bisa menerima semua hasilnya. Nah, saya rasa ini anaknya masih kecil, tetapi dia berjiwa besar, bisa menerima kenyataan yang ada. Saudara-saudara, Tuhan tidak mau kita punya jiwa yang sempit. Orang yang jiwanya sempit itu suka iri sama orang lain. Senang lihat orang susah. Susah waktu lihat orang senang. Dia suka mengkritik orang lain, tapi dia sendiri tidak berprestasi di dalam hidupnya. Orang yang berhati sempit tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau minta maaf kalau dia melakukan kesalahan. Tentu kita tidak menyukai orang-orang yang berjiwa sempit, tapi kita semuanya harus memiliki sebuah nilai luhur berjiwa besar. Saya perhatikan orang yang memiliki visi yang besar seringkali berusaha dilemahkan. Nggak mungkin, mana bisa, mustahil. Tetapi karena dia ulet dan berjiwa besar, dia tetap maju. Walaupun olokan, hinaan itu datang. Dan akhirnya dunia akan mengakui keberhasilannya. Wright Brothers misalnya, 2 bersaudara yang berusaha untuk menemukan pesawat terbang. Berkali-kali dilakukan percobaan, jatuh, hampir mati. Sampai ada orang bilang, udahlah percuma, nggak mungkin kamu bisa punya alat yang bisa membawa manusia terbang. Bahkan ada hamba Tuhan bilang gini, Wright, tahu nggak? Tuhan menciptakan burung untuk terbang, tapi manusia diciptakan untuk berjalan. Kamu melanggar kodrat Tuhan. Jadi jangan lakukan itu, dosa sama Tuhan. Bahkan pakai firman lagi saudara sekalian melemahkannya. Wright bersaudara diam saja, tapi mereka punya keyakinan yang tak terbantah bahwa ini bisa terjadi. Dan akhirnya Wright Brothers
bisa menemukan cikal bakal dari pesawat terbang. Dan kita mengucap syukur karena jiwa besar, keuletan, kegigihan yang dia miliki. Kalau tidak, maka dunia tidak seindah seperti sekarang dengan banyaknya pesawat terbang yang bisa membawa orang dari satu negara ke negara yang lain. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara mempelajari seorang tokoh Alkitab yang berjiwa besar, dan orang itu adalah Barnabas. Hidupnya berdampak. Barnabas adalah mentor bagi Paulus yang kemudian menjadi hamba Tuhan luar biasa, dan juga bagi Markus yang akhirnya menulis Injil Markus. Nah, sekarang kita akan lihat ada 3 ciri dari orang yang berjiwa besar yang kita harus teladani. Pertama, orang yang berjiwa besar itu suka memberi, generous, murah hati. Itu tandanya dia tidak hanya ingin take, mengambil sebanyak-banyaknya dari dunia, tetapi dia ingin give, memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan orang lain. Kisah Rasul 4 ayat 36-37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ketika gereja mula-mula berkembang dan banyak orang-orang miskin bergabung menjadi percaya, maka Barnabas yang secara ekonomi cukup kuat, dia menjual ladangnya dan dia menyumbangkan semuanya untuk pelayanan supaya gereja makin bertumbuh. Dan pemberian ini dilakukan dengan tulus hati, karena dia orang yang generous, murah hati. Beda sekali dengan apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Memang mereka juga menjual ladangnya, tapi kemudian motivasinya tidak tulus. Mereka memberi itu karena ingin jabatan, ingin terkenal, ingin posisi, sehingga akibatnya bukan berkat yang mereka alami. Ananias dan Safira mati karena mendustai Roh Kudus. Saya percaya Tuhan sedang mencari orang-orang yang berjiwa besar, yang cirinya suka menolong orang lain. Gak usah jadi konglomerat dulu baru saudara memberi berkat kepada orang lain. Orang-orang kecil yang ada di sekitar kita, ketika kita melihat kebutuhannya dan kita bisa memberikan bantuan sesederhana apapun itu, maka itu menunjukkan kebesaran jiwa kita. Dan Alkitab mengajarkan bahwa orang yang hidupnya jadi berkat bagi banyak orang melalui kemurahan hati, dia akan diberkati oleh Tuhan. Karena kita yang menabur kebajikan, kita juga akan menuai kebajikan. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau kita suka memberi, Tuhan melihat dan mencurahkan berkat yang luar biasa bagi anak-anaknya. Siapa yang percaya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar sebuah kesaksian dari Jonathan Christie. Dia adalah seorang pebulu tangkis nasional, menjadi juara Asian Games. Waktu diwawancarai Daniel Mananta di dalam acaranya tentang bagaimana dari sejak muda, bahkan lagi miskin karena dia berangkat dari keluarga yang sangat sederhana, dia belajar mengembalikan persepuluhan yang dia yakini adalah milik Tuhan. Dan dia belajar memberkati orang lain dari yang paling kecil. Tantangannya terjadi, dia bilang, ketika dia sudah sukses karena uang yang dia miliki besar. Bagaimana dia mengatasi itu sehingga dia tetap memiliki hati yang berkemurahan, sehingga Tuhan terus mencurahkan berkat supaya dia menjadi penyalur berkat. Mari kita lihat klip berikut ini. Satu yang aku tahu, ketika kita memberi, kita tuh gak akan kekurangan gitu loh. Dan itu selalu aku tanamin bahkan sampai sekarang. Justru kalau dulu tantangannya gak terlalu berat, karena prize money-nya belum terlalu besar. Sekarang yang lebih lagi. Dan satu itu kata-kata pelatih yang gak pernah lupa dari Coach Henry. Ketika dulu kamu dapat prize money 1 juta, kamu nyumbangin 100.000 per puluhan. 10% oleh. Sekarang kamu 1 miliar, kamu harus nyumbangin 100 juta. 100 juta. Kamu ikhlas gak? Kalau kamu gak ikhlas, kamu mending minta sama Tuhan gaji kamu 1 juta lagi. Mau gak? Ya.
gitu Ya, kan. Ya ya. kita ngeliat, ya gue ngasih 100 ribu sama 100 juta. Ya. Tapi kan sebenarnya yang kamu dapat tuh lebih banyak gitu loh. Ya. Dan ketika kamu kasih ke orang yang memang butuh, itu tuh pasti akan diganti sama Tuhan. Berkali-kali lipat bahkan. Yang kita gak sadar duitnya tuh tiba-tiba ada aja gitu loh. Bener. Pernah, maksudnya kayak tiba-tiba akhirnya lu dapet setelah lu donasiin misalnya ke si anak yang lu hubungin di dokter di Solo itu, abis itu ternyata emang Tuhan membalas dengan berkali-kali lipat. Banyak, sering, dan itu selalu. Itu bukannya apa ya, istilahnya itu mungkin terjamin lah gitu loh. Ketika memberi, dikasihnya itu banyak banget. Contohnya mungkin waktu Asian Games. Oke. Asian Games, jadi waktu itu kita dikasih bonus 1,8 miliar atlet yang peraih emas. Berarti lu harus ngasih 180 juta. No, waktu itu aku udah niatan 50% dari itu. Duit 900 juta. Oke. 900 juta. Dan itu aku nggak mikir, oh gue harus potong pajak dulu. Apa segala macam itu tuh gak ada pikiran sama sekali. Gak lu pikirin, oke. Yang penting gue bisa apa istilahnya kan bernazar ketika itu ke Tuhan, kalau memang ini kesempatan aku untuk juara Asian Games, aku pengen kasih donasiin ini 50% dari bonus ini. Saudara sekalian, untuk menjadi seorang pelaku firman juga dalam soal kemurahan hati, nggak harus jadi pendeta dulu. Jonathan Christie seorang artis pebulu tangkis, dan dia mengembalikan persepuluhan yang ada. Bahkan ketika dia menjadi juara Asian Games, sebelumnya dia sudah bernasar 50% dari hadiah pertama aku berikan untuk menopang banyak orang. Dan ketika dia mendapatkan hal itu, orang mungkin pikir bodoh banget. Kamu yang capek, kamu yang latihan, orang lain yang menerima manfaatnya. Tapi saudara, dia kemudian berkata bahwa saya memberikan 50% itu. Dan ternyata dalam beberapa bulan kemudian, Tuhan memberkati dia bukan dengan hadiah dari juara Asian Games, tapi dari iklan-iklan yang dia bintangi. Karena banyak orang minta dia menjadi bintang iklan. Dan penghasilannya itu 10 kali lipat daripada hadiah yang dia terima. Saya percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ketika kita belajar menabur kepada Tuhan, pekerjaannya, orang-orang miskin, selalu ada berkat yang tersedia karena Tuhan ingin menyalurkan melalui kita, anak-anaknya. Siapa yang percaya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Karena itu saudaraku, jadilah orang yang berjiwa besar, karena gak akan rugi. Ya, jangan mikir picik, ngapain saya capek-capek, saya kasih buat orang lain, kenal aja enggak. Tapi mari kita belajar punya jiwa besar. Yang kedua, orang yang berjiwa besar itu senang melihat orang lain maju. Dalam Kisah 9 ayat 26-28 dikatakan, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Saulus ini kan penganiaya jemaat. Setelah dia bertobat, dia mau bergabung dengan orang percaya, ditolak. Gak ada yang percaya. Jangan-jangan ini strategi nyusup begitu saudara. Tapi Barnabas yang melihat ketulusan daripada Saulus, mengajak dia memperkenalkan kepada para rasul, memperkenalkan kepada orang percaya yang lain. Dan dia memberikan jaminan, saya yakin pertobatannya asli, genuine. Ayo kita terima dia sebagai saudara seiman. Kalau tidak ada orang seperti Barnabas, gak mungkin Paulus bisa bergabung di dalam umat Tuhan, apalagi melayani. Bahkan kalau saya lihat di dalam Kisah Rasul 11 ayat 25-26, lebih jauh dikatakan, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, setelah Paulus bertobat,
Dia kembali ke Tarsus, kota asalnya. Dan selama kira-kira 13 tahun tidak ada catatan Alkitab tentang apa yang dilakukan oleh Tarsus, oleh Paulus di Tarsus. Mungkin Paulus tidak banyak terlibat dalam pelayanan. Dia menjalankan kehidupannya dengan pekerjaannya sebagai pembuat tenda. Tiba-tiba Barnabas yang dulu pernah memperkenalkan kepada jemaat Yerusalem, kira-kira 13 tahun kemudian sengaja datang ke kota Tarsus dan mengajak Paulus ini terlibat di dalam pelayanan. Karena dia bilang di Antioquia banyak sekali orang yang harus aku layani. Aku kewalahan, aku ingat sama kamu. Ayo bro, pelayanan bareng-bareng sama saya. Dan Paulus mengiyakan. Selebihnya Paulus dipakai Tuhan bahkan lebih hebat daripada Barnabas. Saya mau bilang, mesti ada orang seperti Barnabas ini. Ngajak orang ke gereja, ngajak orang pelayanan. Dan kalau orang yang kita ajak mungkin sekali dua kali belum mau, kita terus bertekun sampai akhirnya dia terlibat dalam pelayanan. Dan mungkin orang itu lebih dipakai Tuhan daripada kita. Tapi tidak masalah, karena yang penting kerajaan Allah yang diuntungkan. Itulah orang yang berhati besar, senang melihat orang lain maju. Ada banyak pemimpin yang tidak bisa bertumbuh lebih lagi karena dia tidak suka melihat orang lain maju. Tetapi saya yakin hati Barnabas mesti ada dalam hidup kita, berjiwa besar. Seperti seorang bapak, senang melihat anaknya lebih maju. Enak, bapak tukang beca, kamu paling maksimal jadi tukang beca. Gak boleh jadi supir taksi. Wah, ini bapak gak bener ini saudara. Justru bapak bilang, aku cuma tukang beca, tapi aku sekolahkan kamu supaya kamu jadi insinyur, jadi dokter, jadi orang hebat. Bukankah itu orang yang berjiwa besar? Dan yang menarik hati saya adalah ketika kemudian hari, Paulus itu kan jauh lebih terkenal daripada Barnabas. Barnabas tidak iri. Padahal Paulus itu kan dulu anak buahnya yang dia bimbing. Paulus itu diajak-ajak oleh Barnabas loh saudara. Kalau dia tidak diajak gak bisa pelayanan. Tapi kemudian Paulus lebih terkenal dan Barnabas senang akan hal itu. Dia puas menjadi orang nomor 2 dan bukan orang nomor 1. Sebab yang penting bagi dia bukan posisi, tapi fungsi, dampak kehidupan. Itu yang sangat penting untuk dimiliki. Saya mau bilang, kalau saudara bekerja di sebuah perusahaan, engkau nggak usah atau tidak harus menjadi orang nomor 1 di perusahaan itu. Orang nomor 1-nya adalah owner misalnya. Saudara bekerja di sana, mungkin engkau orang nomor 2, nomor 3, nomor 10, nomor kesekian. Tapi ketika engkau dengan masukan, pendapat, kerjamu bisa meningkatkan kapasitas perusahaan itu, bukankah saudara berdampak? Puas dengan posisi nomor 2, bahkan nomor 10 kalau perlu. Yang penting leadership adalah influence, pengaruh. Bukan posisi tapi fungsi. Pengaruh apa di dalam mungkin perusahaan yang besar, dalam pelayanan yang besar yang kita lakukan sehingga tujuan besarnya keuntungan dalam perusahaan, atau kalau dalam pelayanan kemajuan di dalam pelayanan, kemuliaan nama Tuhan itu ditinggikan. Aku nggak penting nomor 1, nomor 2 atau nomor sekian. Yang penting dampak kehidupan yang aku lakukan. Saudara, kita seringkali doa begini, Tuhan bangkitkanlah Daniel, Yusuf di Indonesia ini. Dan kita suka mikir bahwa wah mudah-mudahan ada presiden yang Kristen ya. Kalau menurut saya pola pikirnya nggak harus begitu. Karena Yusuf itu orang nomor 2 di Mesir. Yang nomor 1-nya siapa? Firaun kan. Daniel itu orang nomor 2 di Babel atau di Media Persia. Orang nomor 1-nya siapa? Raja kan, Raja Darius. Tapi pengaruh Yusuf, pengaruh daripada Daniel untuk hal yang baik itu luar biasa. Dan bukankah kepemimpinan adalah pengaruh yang positif? Indonesia presidennya nggak harus Kristen. Kita punya presiden bagus, Pak Joko Widodo.
Tapi ada anak Tuhan yang mendampingi beliau. Misalnya Pak Luhut, itu orang kepercayaannya lah. Apa-apa diserahkan kepada dia, kita tahu semuanya. Dia nggak akan jadi presiden, saudara. Tapi dia punya pengaruh yang positif. Bukankah ini adalah jawaban doa? Bahwa di Indonesia muncul orang-orang seperti Yusuf, orang-orang seperti Daniel. Saya percaya kita dipakai untuk menjadi garam dan terang dunia. Dipakai untuk berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Siapa yang setuju hal itu, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Jadi kalau saudara berada dalam sebuah perusahaan misalnya, dorong orang-orang di atas saudara untuk maju terus. Dan saudara menjadi orang nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 10, gak apa-apa. Tapi kehadiran kita sungguh menjadi berkat. Itulah orang yang benar-benar berjiwa besar. Yang terakhir, yang ketiga, Barnabas adalah orang yang punya ciri sabar dan memberi kesempatan orang untuk berubah. Dan itulah ciri dari orang yang berjiwa besar. Kisah Rasul 15 ayat 7-39. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa seorang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Satu kali Barnabas yang mengajak Paulus mengajak juga ponakan Barnabas namanya Markus yang masih muda, pelayanan. Tapi ternyata pelayanan rupanya banyak tantangan, gak tahan. Markus ini anak mami, pulang ke Yerusalem, meninggalkan mereka di Pamfilia. Setelah menyelesaikan pelayanan, sekian waktu kemudian Paulus dan Barnabas mau pelayanan bareng-bareng lagi. Barnabas mau ajak lagi keponakannya, Markus yang pernah gagal ini. Marahlah Paulus, ngapain orang model gitu ninggalin kita di pelayanan, dipakai lagi, udah saya nggak mau. Tapi Barnabas ngotot sampai akhirnya terjadi perselisihan, perdebatan pandangan. Dan Paulus akhirnya pergi bersama dengan Silas atau Silwanus, sedangkan Barnabas tetap membawa Markus dalam pelayanan. Saudara-saudara, satu orang seperti Paulus itu target oriented, sedangkan orang seperti Barnabas itu people oriented. Jadi orang bisa salah, tapi kita harus memberikan kesempatan untuk dia maju terus. Dan akhirnya sikap Barnabas ini luar biasa. Markus jadi juga pelayan Tuhan. Bahkan Markus inilah yang menulis Injil Markus. Kalau Markus ini meninggalkan pelayanan lalu gak ada yang merangkul, bisa murtad tuh saudara sekalian. Apalagi dia bentroknya sama Paulus, rasul besar. Tapi akhirnya Markus pelayanan lagi, bahkan dia menulis Injil Markus. Oh, punya dampak besar bahkan bagi kita. Nah, yang luar biasa, bahkan di kemudian hari Rasul Paulus merindukan pelayanan Markus yang sudah berubah itu. Pada masa tua menjelang akhir hidup Paulus, dia berkata begini dalam 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah siapa? Markus, dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Orang yang gagal, seorang pecundang, ketika diberi kesempatan menjadi seorang pelayan yang excellent. Sehingga Paulus mengakui, benar juga ya, saya waktu itu emosi dan saya tidak mau ngajak dia. Ternyata jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Oh, mungkin dulu aku kurang matang, kurang dewasa rohani. Udah, Markus, ayo pelayanan sama-sama aku. Ada rekonsiliasi yang luar biasa. Saudara-saudara, inilah ciri orang yang berjiwa besar, sabar dan memberi kesempatan untuk orang yang salah berubah. Apakah pasangan saudara pernah mengecewakan engkau? Apakah anakmu pernah melukai hati saudara? Dan rasanya kita sulit memaafkan. Orang yang berjiwa besar memberi second chance, kesempatan kedua. Seperti Petrus yang pernah menyangkal Yesus Kristus, dikembalikan di dalam pelayanan. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa karena ada kesempatan kedua
yang Tuhan berikan kepada dia. Saya tidak bilang kalau saudara punya pacar lalu udah putus, beri dia kesempatan kedua untuk balik. Ini masalahnya lain. Kalau suami selingkuh lalu istri mau menceraikan, tapi kemudian hatimu dijamah Tuhan membuat dia balik kembali, memberikan kesempatan kedua, itu baik. Tapi kalau lagi pacaran belum ada status pernikahan, mungkin waktu saudara putus itu memang bukan kehendak Tuhan untuk saudara. Tapi beri kesempatan kedua bagi dirimu, nggak menutup diri. Aduh, kok begini ya? Udah seumur hidup saya nggak usah kawin. Nah, itu yang salah. Berikan kesempatan dirimu untuk gagal dan mulai menjalin relasi kembali yang lebih baik dengan orang lain, karena mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik dalam hidup saudara. Saya percaya sebagai umat Kristen kita juga diajar untuk mengampuni dan memberikan kesempatan bagi orang yang mau bertobat. Kemarin saya mendengar wawancara dari Deddy Corbuzier kepada Ustadz Yahya Walloni yang 5 bulan masuk penjara karena penistaan agama Kristen ya, menjelek-jelekan agama Kristen. Dan kemudian dia menyatakan beberapa hal yang membuat dia berubah. Coba kita lihat video klip berikut ini. Tapi ini luar biasa karena saya melihat seorang Ustadz Yahya Walloni yang berbeda sekali gitu. Iya, saya mesti berubah. Itu dipelajari di penjara itu. Bisa dapat di penjara Di itu. penjara. Hah? Bagaimana saya tidak sadar? Di dalam penjara yang datang ke saya bawa makanan Hah? orang Kristen. Orang Kristen itu yang datang bawa bikin baju saya, cuci baju saya. Orang Flores, orang Timur. Dan tidak ribut tuh. Tidak ribut. Nah, pada saat Ustadz dulu melakukan hal seperti itu tuh apa yang dipikirin tuh Ustadz? Nggak kepikiran sama sekali? Ada kepikiran memang kayak betul-betul dikuasai setan saya itu. Nah, ujung-ujungnya mencelakai orang Kristen. Ada hal-hal yang nggak boleh lah sebenarnya itu kita sampaikan. Karena biar bagaimanapun begini, segala sesuatu yang dilakukan oleh ritual agama lain itu adalah hal yang suci. Yang membuat dia berubah adalah waktu di dalam penjara yang kasih dia makan, yang bantu cuci baju, yang berbuat baik itu orang Kristen ternyata. Sehingga dia bilang saya mau berubah, saya mau bertobat, mengubah gaya dakwahnya. Mudah-mudahan ini bukan pernyataan sesaat karena baru keluar penjara ya. Bertobat dalam tanda kutip ya, berubahlah dari pola yang lama. Tentu bukan bertobat menurut arti Kristen, karena bertobat artinya berhenti berbuat dosa lalu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saudara sekalian, kekristenan mengajarkan bahwa kita harus mengasihi, mengampuni. Dan itulah yang seringkali bisa membuat orang menjadi sadar. Kejahatan ketika dibalas dengan kejahatan hanya membuahkan kejahatan yang lebih besar. Siapa tampar pipi kanan, kasih kepadanya pipi kiri. Jangan kalah kepada kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bukankah itu berarti kita memberikan kesempatan kedua untuk orang mau berubah? Apakah Ustadz Yahya Walloni akan berubah? Saya nggak tahu saudara, saya nggak jamin juga. Tetapi yang penting saya tekankan adalah sikap orang Kristen. Harus tetap berbuat baik, karena itulah ciri kebesaran jiwa. Amin saudara. Kita juga perlu mendoakan. Karena di waktu yang hampir bersamaan dengan ditangkapnya Yahya Walloni ini ada Muhammad Kaceh yang juga ditangkap. Yang satu penistaan Kristen, yang satu penistaan Islam. Tapi lihat perlakuannya. Ketika Muhammad Kaceh ada dalam penjara, digebukin hampir mati. Disuruh makan tai, saudara. Saya mau bilang, ini gak ada peri kemanusiaan. Ini kita jangan ngomong agama. Agama Kristen kah, Islam kah, Buddha atau apa. Tidak sepantasnya orang diperlakukan seperti itu. Apalagi itu belum persidangan saudara. Kita berdoa supaya keadilan benar-benar ada di Indonesia. Kalau 5 bulan Yahya Walloni sudah keluar, kita mau lihat bagaimana para penegak hukum, apakah bisa menegakkan keadilan, bukan sekedar karena tekanan massa. Kita perlu berdoa untuk hal itu, supaya Indonesia benar-benar menjadi negara yang berjiwa besar, yang bisa melihat keragaman, perbedaan, tidak saling menistakan, menjelekkan satu dengan yang lain.
tapi Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda sukunya, agamanya, tapi kita tetap satu, membangun Indonesia yang jaya. Karena itulah ciri jiwa bangsa yang besar. Dan saya percaya kita semua ingin menjadi pribadi, bahkan bangsa yang berjiwa besar. Siapa yang merindukan hal itu terjadi di tengah tanah air kita? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Shalom guys, Battle Youth and Teens mau adain KKR Kemerdekaan Gabungan KPA, Kelapa Gading, Harapan Indah, dan Kedoya. Special Sermon by PDM Jessica Abraham. Diadakan hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022. Jam 5 sore, bertempat di Gedung GBI Battle Kelapa Gading. Dengan tema Authentic Freedom. So, what you guys waiting for? Come and join us. See you. Shalom saudara, memeriahkan HUT RI ke-77, GBI Battle Harapan Indah mengadakan perlombaan HUT RI pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 pukul 2 siang bertempat di gereja. Kegiatan ini terbuka untuk semua kalangan mulai dari sekolah minggu sampai dewasa. Mari bangun kebersamaan dengan memeriahkan kegiatan ini. Segera daftar diri Anda ke pengurus ya. Shalom saudara, terima kasih sudah beribadah bersama kami di tempat ini. Kami berharap saudara bisa menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah ini. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah, kami senang saudara bisa bergabung bersama dengan kami. Ibadah onsite GBI Battle Harapan Indah diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 dan 10.30 pagi. Ibadah online juga bisa saudara ikuti pada pukul 6 pagi melalui YouTube GBI Battle Harapan Indah. Kami juga mendorong saudara untuk bertumbuh melalui kegiatan mingguan di gereja ini. Menara doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom. Doa malam mujizat diadakan secara onsite setiap hari Kamis minggu kedua, ketiga, dan keempat pukul 19.30 di gereja lantai 2. Konser doa malam mujizat setiap Kamis di minggu terakhir pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah anak yaitu ibadah Battle Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 dan 10.30 pagi. Bagi generasi muda, mari ikuti onsite service Battle Youth dan Battle Teens yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 17.30 atau setengah 6 sore. Bagi saudara kaum dewasa muda, mari ikuti ibadah yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Kaum wanita bisa mengikuti Komsel Battle Women Fellowship setiap hari Sabtu, minggu kedua dan keempat, pukul 11 siang di gereja. Tidak lupa, kami mendorong Anda untuk bertumbuh dalam komunitas dengan bergabung di dalam BCOM, Battle Community. Kami berdoa, saudara senantiasa bertumbuh dan mengalami pemeliharaan Tuhan. Kami tunggu kedatangan saudara minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ibu bapa, sidang jemaat, mari angkat kedua tanganmu, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus.
Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati.